Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, bertemu lagi bersama Muhasabah Story. Pada kali ini akan membahas kisah Wali Paidi yang mengobrak-abrik kerajaan jin. Semoga sahabat semua selalu ada dalam lindungan Allah. Hanya karena punya rokok tapi tak ada koreknya, kerajaan jin diobrak-abrik wali sakti ini. Setelah beberapa hari di Indonesia, Wali Paidi berencana melakukan sulut nyepi ke goa di Gunung Arjuna sesuai perintah Sang Sultanul Aulia. Ia mulai berkemas, berangkat ke Gunung Arjuna. Rokok berteras-teras sudah disiapkan, mulai ji samsul, gudang garam hingga jarum. Tidak juga ketinggalan kopi satu black, satu toples besi di bawahnya. Setelah sampai di kaki Gunung Arjuna, Wali Paidi mulai mendaki, mencari goa yang dimaksud Samsultanul Aulia. Mulut goa itu ternyata sangat kecil dan tertutup ilam, namun di dalamnya sangat luas. Di pojok kiri terdapat sumber mata air, sementara pojok kondisinya terdapat batu yang menyerupai meja. Mungkin meja itu pernah dipakai untuk salat oleh seseorang. Barang bawaan Wali Paidi diletakkan di sebelah batu itu, lalu ditarik menuju mata air, mandi dan berwudhu. Saat mandi, hati Wali Paidi ini tiba-tiba saja memiliki kecepatan bersikir. Pengetahuan ruhaninya pun kian bertambah secara tiba-tiba. Hatinya berbunga-bunga tanpa dapat dicegah. Nur basirahnya semakin terang benderang. Setelah berwudhu, Wali Paidi mengerjakan salat di atas batu yang mirip meja tadi. Saking nikmatnya, tanpa terasa Wali Paidi salat ratusan rakaat hingga akhirnya tersadar ketika ia mendengar ayam berkokok, tanda memasuki sudut istirahat. Wali Paidi turun dari batu salat. Ia menuju tempat perbekalannya, membuat kopi dan duduk santai sambil merokok. Panci sudah dikeluarkan, dan isi ulang rokok jisamsu sudah disiapkan pula. Namun, ketika mau menyalakan sebatang rokok, Wali Paidi bingung. Koreknya tidak ada, Raib. Ia mengeluarkan semua isi tas, tapi tetap saja tidak ditemukan. Waduh, ciloko iki, gumamnya, tak ada orang. Satu kopi hitam yang aromanya harum menggoda bersama pres-presan rokok pelbagai merek, hadir di dekatnya. Nuspro kebon ini, kok bisa koreknya gak ke bawah? Wali Paidi kesal. 1-2 hari melewati Wali Paidi tanpa kopi dan rokok. Namun pada hari ketiga, ia mulai tidak tahan. Hatinya semeblak membayangkan ketika melihat kopi dan rokok terkulai tak berguna. Cari korek api, Wali Paidi mulai membaca banyak hizib. Setelah membaca isfah, berikanlah syafaat 3 kali, mengusapkan telapak tangan pada matanya, biar seluruh alam jin dan makhluk halus lainnya tampak sangat jelas dilihat. Segerombolan jin di luar goa di sebelah kiri, kira-kira 10 meter dari mulut goa, terlihat sangat jelas oleh Wali Paidi. Ia mendatangi bangsa jin itu. Mereka melihat takut Wali Paidi datang. Ada yang punya korek api. Kami tidak punya, jawab para jin. Mendengar jawaban itu, Wali Paidi malah mengobrak-abrik tempat para jin tersebut. Mereka lari tunggang langgang, banyak yang terluka. Karena juga belum menemukan korek api untuk rokoknya, Wali Paidi terus mengunjungi banyak tempat para bangsa jin di sekitar goa. Kalau korek ditanya api dijawab, tidak punya, ia langsung memborbardir tempat bersemannya mereka. Seluruh desa dan kota dari kerajaan jin yang ada di kawasan Gunung Arjuna telah diobrak-abrik oleh Wali Paidi. Hampir semuanya, gempar, namanya terkenal dan menjadi sosok misterius yang menakutkan di kalangan bangsa jin. Kabar kesaktian Wali tak dikenal itu akhirnya sampai ke pusat kerajaan bangsa jin. Penasaran, Raja Jin mengundang Wali Paidi ke istana. Di pintu wajah gerbang istana, Wali Paidi disambut 2 prajurit yang memang diperintah raja menyambutnya, meski mereka tampak ketakutan melihat Wali Paidi. Di dalam istana, Raja Jin bernama Ismoyo sudah menunggu. Aksim, Raja Ismoyo ini langsung turun dari singgasana menyambut Wali Paidi dan mempersilahkannya duduk di pelukannya. Hamba mendengar Tuan Wali telah membuat geger kerajaan hamba. Tuan telah mengobrak-abrik seluruh wilayah kerajaan tanpa ada yang sanggup melawan. Apakah gerangan yang Tuan cari sehingga Tuan murka begini? Mungkin hamba bisa membantu. Raja Ismoyo sangat hati-hati menyusun kalimat. Ia ketakutan sekali. Aku bertanya-tanya, apakah Anda punya
Seluruh prajurit tegang menunggu jawaban raja mereka. Pedang dan tombak sudah mereka pegang, hanya bersiap saja kalau-kalau ada hal yang tidak diinginkan bakalan terjadi. Keringat bau khas kemenyan keluar dari pori para prajurit Raja Jin Ismoyo. Saking tegangnya, ada prajurit yang terkencing-kencing di celana. Hehehe, celana mereka Jin semua kayaknya. Tuan Wali, buat apakah korek tersebut kalau hamba boleh tahu? Menyalakan ini dan membuat ini, jawab Wali Paidi sambil menunjukkan rokok dan kopinya. Hanya untuk itu, ya, hanya untuk ini. Raja Ismoyo membatin, Wali ini aneh, masak hanya gara-gara pingin ngerokok dan mopi saja dia pakai menghancurkan kerajaanku, dasar Wali Semprul. Namaku Paedi, bukan Semprul, sahut Wali Paedi. Ah, mohon maaf Tuan, ternyata Tuan bisa membaca isi hati hamba. Raja Ismoyo makin takut, gemes campur kagum dan penasaran. Terus gimana, sampai yang punya korek apa tidak? Kalau hanya untuk menyalakannya, pakai ini saja, Tuhan. Ismoyo menjulurkan jari telunjuknya yang tiba-tiba bisa mengeluarkan api. Masya Allah, kalian kan memang terbuat dari api ya? Maaf, baru ingat saya. Hehehe, Wali Paedi malah cengengesan laga tak bersalah telah menghancurkan tempat-tempat keramat jin. Wali Paedi mendekati Raja Ismoyo, mengeluarkan sebatang rokok Jisamsu refilnya dan mulai menghisap. Allah. Allah. Begitulah yang terdengar ketika Wali Paedi merokok. Tak diperintah, Raja Ismoyo memanggil Panglima, membuatkan kopi untuk Tuan Wali ini, titahnya. Ismoyo mengambil kopi dari Wali Paedi dan menyerahkannya kepada De Panglima. Jangan manis-manis ya, Wali Paedi masih menganggap dia sedang ngopi di warung Sutemi sana. Gara-gara Wali Paedi, kerajaan Jin Raja Ismoyo yang dulu terkenal angker dan ditakuti bangsa Jin lainnya dan juga manusia, kini berubah bak warung kopi pinggiran jalan, ramainya mirip makam-makam para Sunan Wali Songho di Jawa yang tiap hari didatangi ribuan pelayaranah. Sampaian tidak merokok ya? Tidak. Apakah sampaian itu Jin Muhammadiyah? Saya tidak mengerti maksud Tuhan, jawab Raja Ismoyo. Dia jelas tidak tahulah. Muhammadiyah kan ormas sebelah, pimpinannya juga manusia, bukan jin. Lagi-lagi Wali Paedi memang Paedi, masih merasa kalau di alam jin ada Nu dan Muhammadiyah yang mengharamkan rokok. Maaf, agama sampai apa? Saya tidak beragama. Oh begitu. Keduanya lalu terasa agak lama. Maaf Tuan, mantra apa yang Tuan baca sehingga Tuan tidak bisa dikalahkan oleh para prajurit saya? Tanya Raja Ismoyo menyelah jeda keheningan percakapan. Hizib dan solawat, maukah Tuhan mengajarkan kepada saya? Boleh-boleh, tapi sampai yang harus masuk Islam dulu, Wali Paedi memberi syarat. Raja Ismoyo akhirnya memanggil Panglima. Sang Panglima diperintah mengumpulkan seluruh rakyat dan semua prajuritnya. Dalam sekejap, Balai Agung Istana ramai, disesaki prajurit dan rakyat yang datang. Bahkan sampai meluber keluar istana. Di kaki Wali Paedi, di hadapan prajurit dan rakyatnya, Raja Ismoyo bersimpu. Kami dengan sukarela siap masuk Islam, mengikuti agama Tuhan. Baiklah, ikuti apa yang saya ucapkan, perintah Wali Paedi kepada ribuan jin yang akan jadi mualaf. Dengan suara yang sangat berwibawa, Wali Paedi mengucapkan dua kalimat syahadat yang diikuti seluruh bangsa jin kerajaan Raja Ismoyo hingga suara menggema ke seluruh Gunung Arjuna, seperti dentuman suara koor lagu. Seluruh hewan di Gunung Arjuna pun berhenti sejenak mendengar ikrar syahadat itu. Tidak ada yang bersuara mendengarkan ucapan syarat awal jadi Muslim tersebut. Setelah itu, Wali Paedi mengajarkan kepada mereka tentang makna Islam dan menjabarkan arti iman secara singkat. Selama beberapa minggu, Wali Paedi harus tinggal di Istana Raja Ismoyo untuk mengajari bangsa jin tentang tata cara salat, berzikir dan lain sebagainya. Kami masih membutuhkan pencerahan dari Tuhan, sudilah kiranya Tuhan tetap di sini beberapa hari lagi, pinta Raja Ismoyo kepada Wali Paedi ketika ia berniat pamit. Jangan khawatir, kelak aku akan datang lagi kemari. Wali Paedi tersenyum, mendekat, memegang dada Raja Ismoyo, ajaklah hatimu untuk zikir terus-menerus, ucapkan Allah. Allah, secara berkesinambungan, dalam keadaan apapun,
teruslah berzikir dan berusahalah selalu dalam keadaan punya wutlu, dawamul wutlu. Andai Allah mencabut nyawamu, kamu dalam keadaan suci. Terima kasih Tuhan, pesan Tuhan akan kami laksanakan. Ismoyo sangat tazim. Kalau hatimu sudah bisa berzikir, maka Allah sendiri yang akan membimbingmu. Apakah kami akan menjadi wali kalau hati kami sudah bisa berzikir sendiri? Hahaha, jangan sekali-kali punya niat ingin jadi wali, karena keinginan itu termasuk nafsu. Berzikirlah karena Allah. Jangan ada niatan yang lain. Setelah menghisap rokoknya, Wali Paidi berkata lagi, Allah menjadikan manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini, dan mengangkat para walinya dari kalangan manusia. Oh begitu, kalau Allah menghendaki begitu, kami sangat rela atas keputusan Allah tersebut, jawab Raja Ismoyo. Ia sadar posisi dan tawakal atas kehendak Allah. Subhanallah, kalau boleh tahu, Tuhan ini wali yang bagaimana? Aku adalah wali abdal, wali pengganti. Kalau istilah dalam sepak bola disebut pemain cadangan, wali tingkat rendah. Aku dulu hanya abdin dalam seorang kiai. Tugasku hanya menyiapkan rokok dan kopi. Setelah kiai saya meninggal, akulah yang dipilih Allah sebagai gantinya, terang Wali Paidi. Kalau diganti terus, berarti jumlah wali itu tetap sama dari dulu sampai sekarang. Iya, jumlah wali di seluruh dunia tetap sama, karena setiap ada yang meninggal, pasti ada sebaliknya. Biarpun kamu tidak ada hak untuk menjadi wali, harus tetap semangat. Di mata Allah, derajat seseorang itu dilihat dari ketakwaannya. Wali itu hanya sampai yang diberikan Allah buat para wakil-wakilnya di muka bumi, khalifah, guna untuk mengatur dan menata manusia, dan wali dipilih dari para hamba yang dikehendakinya. Bukan karena ibadahnya, bukan karena zikirnya, tapi karena kehendak Allah. Jadi salah besar kalau ada orang yang ingin atau mempunyai cita-cita menjadi wali. Pesan itu dianggap sangat bermanfaat bagi bangsa jin yang baru masuk Islam tersebut. Wali Pahidi pamit meninggalkan Gunung Arjuna, diiringi Raja Ismoyo dan seluruh rakyatnya. Setelah Wali Paedi tidak tampak lagi, Raja Ismoyo memerintahkan dengan suara lantang kepada seluruh rakyatnya. Rakyatku semua, nanti atau kapanpun, jika ada orang yang ke Gunung Arjuna ini berbekal rokok dan kopi, jangan sampai diganggu. Jagalah sampai mereka meninggalkan Gunung Arjuna ini. Kita bermaksud menghormati guru kita, Wali Paidi. Tita Paduka siap laksanakan, jawab para jin. Di belakang, ada jin nakal yang ngelinting rokok Ji Samsu sisa-sisa hisapan Wali Paidi. Barokah nih rokoknya, katanya, bersambung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan wali dipilih dari para hamba yang dikehendakinya. Bukan karena ibadahnya, bukan karena zikirnya, tapi karena kehendak Allah. Jadi salah besar kalau ada orang yang ingin atau mempunyai cita-cita menjadi wali. Pesan itu dianggap sangat bermanfaat bagi bangsa jin yang baru masuk Islam tersebut. Wali Pahidi pamit meninggalkan Gunung Arjuna, diiringi Raja Ismoyo dan seluruh rakyatnya. Setelah Wali Paedi tidak tampak lagi, Raja Ismoyo memerintahkan dengan suara lantang kepada seluruh rakyatnya. Rakyatku semua, nanti atau kapanpun, jika ada orang yang ke Gunung Arjuna ini berbekal rokok dan kopi, jangan sampai diganggu. Jagalah sampai mereka meninggalkan Gunung Arjuna ini. Kita bermaksud menghormati guru kita, Wali Paedi. Tita Paduka siap laksanakan, jawab para jin. Di belakang, ada jin nakal yang ngelinting rokok Ji Samsu sisa-sisa hisapan Wali Paedi. Barokah nih rokoknya, katanya, bersambung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan wali dipilih dari para hamba yang dikehendakinya. Bukan karena ibadahnya, bukan karena zikirnya, tapi karena kehendak Allah. Jadi salah besar kalau ada orang yang ingin atau mempunyai cita-cita menjadi wali. Pesan itu dianggap sangat bermanfaat bagi bangsa jin yang baru masuk Islam tersebut. Wali Pahidi pamit meninggalkan Gunung Arjuna, diiringi Raja Ismoyo dan seluruh rakyatnya. Setelah Wali Paedi tidak tampak lagi, Raja Ismoyo memerintahkan dengan suara lantang kepada seluruh rakyatnya. Rakyatku semua, nanti atau kapanpun,
Jika ada orang yang ke Gunung Arjuna ini berbekal rokok dan kopi, jangan sampai diganggu. Jagalah sampai mereka meninggalkan Gunung Arjuna ini. Kita bermaksud menghormati guru kita, Wali Paidi. Tita Paduka siap laksanakan, jawab para jin. Di belakang, ada jin nakal yang ngelinting rokok Ji Samsu sisa-sisa hisapan Wali Paidi. Barokah nih rokoknya, katanya, bersambung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.